Aku kembali menceritakan pengalaman horor. Ini adalah cerita yang paling kalian tunggu-tunggu setiap harinya. Cerita datang dari Ningsih di Jawa Timur. Halo Ningsih dan halo Jawa Timur. Sebelum masuk ke cerita, intinya riwayat si Ningsih ini memang sebenarnya udah indigo dari kecil, sensitif dengan hal-hal yang gaib. Pas dia SMP dan mondok di asrama, dia ini pernah mimpi didatengin oleh orang yang mengaku sebagai saudara kembarnya. Ningsih heran karena sejak kapan dia itu punya saudara kembar. Ternyata setelah ditanya oleh ibunya, dulu ibunya hamil kembar. Hanya saja ketika melahirkan, hanya Ningsih yang selamat dan saudara kembarnya meninggal di dalam kandungan. Innalillahi. Dan semenjak didatangi saudara kembarnya ini, Ningsih mulai peka terhadap hal-hal yang gaib. Makin tajam gitu deh. Udah mulai bisa melihat hal secara langsung bentuk mereka yang begitu seram dan bahkan pernah mengikuti Ningsih ke rumahnya. Kisah yang bakal aku ceritain sekarang ini adalah tentang sosok yang ngikuti si Ningsih. Jadi, tahun kemarin sekitar tahun 2020-an, si Ningsih ini baru pulang aja dari kampusnya pas maghrib dan mau melanjutkan mengerjakan tugas kuliahnya di kamar. Si Ningsih ini tinggal bareng sama orang tuanya. Dia nggak ngekos. Dan di rumah ini pun ada adik perempuannya. Dua kakak beradik ini lanjut belajar sekitar jam 10 malam. Mereka sama-sama mengerjakan tugas mereka. Tiba-tiba Ningsih merasa lapar, mau makan. Tapi kebetulan di rumahnya itu lagi nggak ada makanan dan lagi nggak ada stok buat dimasak. Dia pun keluar rumah dan jalan kaki ke warung yang di dekat rumahnya. Kebetulan saat itu masih ada warung yang buka. Ningsih membeli mie instan dan seperapat telur untuk ngeganjel perut. Waktu mau jalan ke warung, ada pertigaan di dekat gang tempat tinggal Ningsih. Dan memang suasananya agak seram ya. Karena lokasinya ini tuh berada di dekat bekas rumah kosong yang kebetulan di rumah kosong tersebut ada sumur di sampingnya. Serta di rumah tersebut juga ada pohon mangga yang sangat besar. Dan posisi di sebelahnya kan ada pohon mangga. Itu tuh pohonnya jadi nutupin jalan gitu. Dan pada saat rumahnya kosong, itu dijadikan lahan kebun pisang dan singkong oleh yang punyanya. Awalnya nih, pas Ningsih lewat gang tersebut buat ke warung, dia itu belum ngerasain apa-apa sih. Tapi ketika mau pulang, mau belok ke gang itu, Ningsih tiba-tiba aja mendengar ada yang manggil namanya. Ningsih, Ningsih. Ningsih berpikir, mungkin orang warung ya manggil dia atau penjaga warung yang lagi manggil. Dia pun nengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Bahkan warungnya tuh sudah mulai ditutup karena memang sudah sangat malam saat itu. Kemudian Ningsih lanjutin lagi jalan ke pulang. Ketika sudah masuk gang dan tepat di bawah pohon mangga, Ningsih merasa kalau ternyata gelangnya tuh hilang. Lepasnya dari pergelangan tangan, entah kemana. Dicarilah sama si Ningsih. Pokoknya itu gelang harus ketemu karena gelang tersebut kembaran sama adiknya yang dibelikan oleh ibunya. Setelah dicari-cari nih ke jalanan sampai turun ke comberan tuh si Ningsih, dia pun sempat mencari di bawah daun kering. Tapi tetap nggak ketemu-ketemu. Setelah sekitar 15 menit mencari, Ningsih pun kecapean, pinggangnya pegel. Pokoknya Ningsih sampai keringetan. Ketika Ningsih duduk di pinggir jalan untuk istirahat sejenak, tiba-tiba dia merasakan ada dingin seperti kena logam.
Ternyata gelangnya selama ini itu masih ada di pergelangan tangannya, nggak hilang. Kok bisa hilang? Apa Ningsih itu salah melihat? Tapi Ningsih yakin sekali tadi itu gelangnya nggak ada. Kemudian Ningsih mulai ngalamin hal aneh selanjutnya. Karena tiba-tiba aja itu ada tetesan air dari atas. Ningsih mengira akan turun hujan. Dia pun menaruh tangannya ke depan seperti nadahin tangannya untuk memastikan hujan turun. Muka dan rambut Ningsih sudah mulai basah. Hujan ternyata hanya ada di atas kepalanya Ningsih. Ketika Ningsih melihat di sekitarnya, itu tidak ada hujan sama sekali. Kering. Jangankan tetesan air, anginnya pun tiba-tiba hilang. Setelah itu Ningsih mulai khawatir. Lalu dia melihat ke atas pohon. Kalian tahu apa yang Ningsih lihat? Ningsih melihat ada sosok wanita. Bajunya putih, lusuh, banyak bercak darah, sedang bergelantungan dengan kepala di bawah dan rambutnya itu menjulur ke bawah. Posisinya persis sekali seperti kelelawar yang sedang tidur. Kepala wanita itu di bawah dan gak punya tangan. Tapi waktu bergelantungan, wajah si wanita itu seperti kebiruan. Mata sebelah kanannya mengeluarkan darah dan berbau anyir. Ini kuntilanak yang bergelantungan. Terus dia tiba-tiba tersenyum. Ini kuntilanak tersenyum sama siapa? Ternyata si Mbak Kuntinya senyum ke Ningsih. Rambut si Kunti itu basah meneteskan air ke Ningsih. Tiba-tiba ada angin dingin. Si kuntilanak berkata, "Hai manis, pinjam selimutnya dong." Ningsih langsung lemes, selemes-lemesnya. Mau nangis, tapi dia nggak bisa, karena kakinya udah lemes. Mau teriak pun, udah nggak ada tenaga, karena tadi udah keliling nyari itu gelang. Ningsih hanya bisa pasrah sambil jalan sempoyongan. Pelan-pelan sampai ke rumah. Bahkan buat ngomong salah masuk ke rumah aja, Ningsih tuh nggak sanggup. Ketika sampai di rumah, dia langsung masuk kamar, duduk diam, minum sebentar untuk tenangi dirinya. Setelah itu mulai tenang, dia memasak mie dan telur yang tadi beli di warung. Si Ningsih itu hebat banget. Baru gak lama lihat penampakan masih slow aja dimasak mie. Kalau aku mau udah tidur. Oke, kita lanjut. Setelah masuk dan membawa mie-nya ke dalam kamar, dia duduk di meja belajarnya sambil makan mie dan mulai mengerjakan tugas kembali. Posisi meja belajar Ningsih bersebelahan sama pintu kamar yang lagi kebuka. Udah sekitar jam 12 malam, Ningsih melihat ke adiknya yang kebangun. Terus jalan ke kamar mandi. Setelah melihat, dia melanjutkan makan mie sambil mengerjakan tugasnya. Sesekali dia menengok lagi ke adiknya yang lagi di kamar mandi. Belum keluar-keluar adiknya. Ketika Ningsih lagi selesai makannya, tiba-tiba adiknya manggil Ningsih dengan keras. "Mbak!" Ningsih bingung. Ternyata adiknya udah ada di sebelahnya. "Loh dek, bukannya tadi kamu ke kamar mandi? Kok cepet banget? Dari tadi aku nunggu-nunggu, tapi kamu gak keluar kamar mandi. Tadi kenapa kamu ada di samping aku? Sejak kapan kamu di sini?" Adiknya menjawab, "Tadi aku tidur, terus kebangun karena cium bau mie enak sekali. Aku samperin, Mbak malah ngadep terus ke arah kamar mandi. Jadinya aku panggil deh." Kalau memang adiknya dari tadi ternyata udah ada di sebelah Ningsih, tapi kenapa Ningsih gak ngelihat sama sekali? Jangankan melihatnya, ngedengar adiknya aja tuh enggak. Dan terus yang dilihat mirip seperti adiknya berjalan ke kamar mandi, itu siapa?
Di saat itu, Ningsih memilih untuk diam. Daripada adiknya nanti jadi takut, dia berkata kepada adiknya, "Mbak juga nggak tahu, Dek. Dari tadi ngapain? Sana kamu tidur, nanti kamu susah kalau dibangunin subuh. Tidur, tidur, tidur sana." Ningsih pun langsung melanjutkan tugasnya, karena ada tugas dan deadline besok. Keheningan malam itu hanya ada suara keyboard laptop Ningsih sampai jam 12:30 pagi. Akhirnya, tugas Ningsih pun hampir selesai. Tinggal kurang bab kesimpulan dan bab penutup. Karena tugas tersebut memang harus dikumpulkan besok. Jadi, mau nggak mau, malam itu Ningsih harus menyelesaikan tugasnya. Nggak lama, sekitar jam 2 pagi, Ningsih pun pergi ke dapur untuk buat kopi hitam biar matanya melek. Ningsih buat kopi hanya beberapa menit lah. Setelah dari dapur, dia balik ke kamar. Ketika sedang naruh kopi di atas meja belajar, Ningsih langsung nangis kejer. Karena semua file di laptopnya hilang. Semua tugasnya bersih, nggak bersisa. Dia mencoba Ctrl Z untuk mengembalikan tulisannya, tapi nggak muncul-muncul tulisannya. Bahkan judul dokumen di Microsoft Word-nya juga nggak ada. Ya Allah, kasihan banget ini si Ningsih, udah nggak tidur, tahu-tahu kayaknya dia lupa nge-save ini. Ningsih pun semakin nangis karena dia bingung. Besok sudah harus dikumpulkan tugasnya. Padahal dia tuh udah jungkir balik semalaman ngerjain tugasnya, malah diisengin. Pintu depan terkunci, bahkan kamar-kamar lain pun ketutup. Kalaupun ada orang, dia pasti akan tahu. Si Ningsih ini pun berasumsi, ini pasti kerjaannya kuntilanak yang bergelantungan tadi, yang udah ngehapus file tugasnya. Hebat juga itu kuntilanak, bisa tahu cara pakai laptop. Keren. 10 menit kemudian, mau tidak mau, Ningsih mulai mengerjakan tugasnya lagi dari awal. Tiba-tiba udara di kamarnya mendadak menjadi dingin dan seluruh tubuh Ningsih merinding. Terdengar suara wanita yang memanggil, "Mbak, Mbak, Mbak." Siapa yang manggil Ningsih di tengah malam? Kalau itu orang tuanya yang manggil, tapi pintu kamar tertutup, jadi nggak mungkin bisa dengar ada suara masuk. Ningsih juga yakin itu bukan suara adiknya, bukan suara ibunya, apalagi suara bapaknya. Setelah itu tiba-tiba terdengar dari jendela kamar ada yang ketok-ketok. Karena penasaran, Ningsih mencoba melihat keluar. Mungkin itu maling, pikirnya. Ketika Ningsih membuka hordeng, ternyata dilihatnya ada Mbak Kuntilanak yang tadi di pertigaan gang. Ternyata Mbak Kuntilanaknya ngikutin Ningsih sampai ke rumah. Si kuntilanak dengan posisi yang sama, ngegantung kebalik, kepala di bawah, kaki di atas, dengan tetesan air dari rambutnya, sambil berkata, "Mbak, dingin." Mendengar itu, Ningsih langsung nengok dan langsung nutup itu ordengnya lagi. Dinda pun segera kembali ke kursi belajarnya sambil terus berdoa ayat kursi. Ningsih berdoa untuk tetap fokus pikirannya agar bisa menyelesaikan tugas kuliahnya. Sedangkan di luar jendela, Mbak Kunti masih aja terus manggil, "Mbak, dingin." Ningsih masih terus mencoba menghiraukan suara itu. Ningsih semakin kencang berdoanya sambil terus ngetik kerjaan tugasnya. Si kuntilanak masih terus bicara, "Mbak, dingin, minta selimut." Tiba-tiba, seperti terdengar suara orang yang lagi berjalan pakai kain tapi diseret ke tanah. Jadi seperti ada suara gesekan. Mbak Kunti sepertinya mau nyamperin si Ningsih. Ningsih mencoba untuk bodo amat
dan berusaha untuk fokus tetap mengerjakan tugas kuliahnya. Sampai akhirnya terdengarlah suara azan subuh. Gak lama setelah azan subuh, ibunya Ningsih ke kamarnya untuk bangunin buat sholat. Ningsih pun juga mau ke kamar mandi untuk berwudu. Posisi kamar Ningsih sedikit kebuka dan posisi meja belajarnya dekat sama pintu kamar. Meja belajarnya berhadapan dengan kasur dengan kelambu putih yang ngelilingin itu kasur. Jadi Ningsih bisa langsung melihat walau agak buram. Ningsih duduk memunggungi kasurnya. Ibunya melihat Ningsih masih tidur. Ibunya bilang, "Mbak, sholat dulu, nanti dilanjutkan tidurnya. Sekalian itu temannya juga disuruh sholat." Pada saat ibunya selesai ngomong, Ningsih cuma bilang, "Iya Bu." Tapi kok ada ucapan ibu yang aneh. Dari mana aku ajak teman? Aku sendiri di kamar. Ningsih melihat ke belakang dan gak ada siapa-siapa. Ningsih pun bertanya kepada ibunya, "Teman siapa Bu?" Ibunya bilang, "Tadi itu yang di kasur sambil duduk, megang selimut seperti orang kedinginan." Ningsih menjawab, "Bu, aku dari tadi sendirian di kamar. Teman siapa?" Mendengar itu, ibunya jadi ikutan kaget sambil bilang, "Lah, yang tadi di kasur siapa lagi kalau bukan teman kamu?" kata ibunya. Ningsih pun berwudu buat sholat. Dia sholat di kamar. Selesai sholat, Ningsih pingin tidur dan menuju kasurnya. Ningsih kaget karena kasurnya, selimut, bantal, bahkan semua boneka-boneka yang ada di atas kasur itu basah. Hanya guling yang kering karena posisinya jatuh dari kasur. Ningsih udah bisa nebak lah siapa pelakunya. Apalagi kalau bukan si Mbak Kunti. Ningsih melihat di sekitar kamarnya, walaupun agak takut sebenarnya. Di saat melihat ke atas kamar, ternyata ada si Mbak Kunti yang lagi bergantungan dengan posisi yang sama di langit-langit kamarnya. Dengan wajah yang berlumuran darah, Mbak Kunti berkata, "Mbak, dingin Mbak." Ya Allah, Kuntinya tuh sambil berayun-ayun pelan dan tersenyum sambil mengeluarkan tangan ingin memeluk Ningsih. Ningsih langsung berlari keluar kamar. Dia udah gak peduli sama laptop dan tugasnya. Seharian Ningsih itu gak berani balik ke kamarnya untuk ngambil baju, handphone, atau barang-barang di kamar. Dia minta tolong diambilkan. Dia juga gak mau balik lagi ke kamar itu. Nasib. Gelang dikira hilang, taunya ada. Semua tugasnya hilang mendadak. Kasurnya basah kuyup. Lalu mau dipeluk sama kuntilanak. Indah sekali ini hidupnya si Ningsih. Ada yang mau ngerasain kayak Ningsih? Oke, ceritanya selesai sampai di sini. Cerita di part 1 selesai dan akan aku lanjutkan di part kedua nanti. Terima kasih banyak ya kalian sudah mendengarkan dan menonton aku. Kalau kalian suka video ini, klik like. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel aku. Dadah, assalamualaikum.